Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hidayat Setiadi, di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan membahas materi masih tentang pecahan, yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Baik, kita langsung saja mulai pembahasannya. Pertama, kita dari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Penulisannya itu A per B, di mana A itu pembilang dan B itu penyebut. Tentang pecahan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya, contoh dari pecahan biasa adalah 1/2, di mana 1 ini disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Itu contoh dari pecahan biasa. Kemudian selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Jadi ini kombinasi antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Penulisannya seperti ini, A, B per C, di mana A itu bilangan bulat utuh, B itu pembilang, dan C adalah penyebut. Contoh dari pecahan campuran adalah 1/2/3. 1 itu bilangan bulat utuh, 2 itu pembilang, dan 3 adalah penyebut. Baik, sekarang kita mulai membahas tentang bagaimana merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, tidak semua pecahan biasa itu dapat diubah menjadi pecahan campuran. Hanya pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya yang dapat diubah menjadi pecahan campuran. Ya, pembilang itu tadi adalah bilangan yang berada di atas pada bilangan pecahan. Sedangkan penyebut adalah bilangan yang berada di bawah. Cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Jadi pembilangnya kita bagi dengan penyebutnya. Nah, hasil pembagian menjadi bilangan bulat, kemudian sisa pembagian menjadi pembilang, dan penyebutnya tetap. Nah, ini mungkin akan sulit dipahami kalau kita tidak menggunakan contoh. Baik, kita bahas dengan contoh saja langsung biar kalian lebih paham. Contoh pertama, ubahlah menjadi pecahan campuran, yaitu 3/2. Ini pembilangnya 3, penyebutnya 2. 3/2. Ini bisa diubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya tadi kita bagi pembilang dengan penyebutnya. Jadi kita bagi 3/2 atau 3 bagi 2. Untuk itu sebenarnya saya berharap kalian sudah hafal perkalian 1-10. Ini akan memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. 3 bagi 2. Kalau kalian bingung, kalian boleh seperti ini. 3 bagi 2 itu kan 1 ya, nanti sisa 1. Tapi kalau kalian bingung bisa menggunakan perkalian. 3 bagi 2, kalian berpikir 2 kali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3. Tidak boleh melebihi. Ini kalau kalian kurang bisa untuk melakukan pembagian. Caranya seperti ini. Kalau yang sudah bisa langsung saja boleh. 3 bagi 2, kalian pikir 2 kali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3. Kita coba ya, misalnya 2 kali 1, itu kan hasilnya 2. Kemudian kalau 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi kalau 2 kali 2 itu hasilnya 4, ini sudah melebihi 3, ini tidak boleh kita pakai. Jadi yang dipakai adalah 2 kali 1. Karena hasilnya 2, 2 itu mendekati 3. Artinya 3 bagi 2 itu hasilnya 1. 3 bagi 2 hasilnya 1.
Nah, kemudian 1 ini kita kalikan dengan penyebutnya. 1 kali 2 berapa? 2. Padahal harus 3, pembilangnya kan 3. Maka kurang berapa? Kurang 1. 1 kali 2 itu 2, padahal harus 3. Maka kurang 1. Nah, 1 itu sebagai pembilang. 1 per 2-nya, tetap penyebutnya itu tetap 2. Jadi 3 per 2, pecahan biasa dari 3 per 2, itu kalau diubah menjadi pecahan campuran itu adalah 1 per 2. Paham ini? Baik, saya berikan satu contoh lagi untuk merubah bentuk pecahan biasa menjadi campuran agar kalian lebih paham lagi. Contoh yang kedua, ubahlah menjadi pecahan campuran 13 per 5. Nah, pembilangnya 13, penyebutnya 5. Tentu ini bisa diubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi 13 bagi 5. Kalau yang sudah bisa pembagian itu sangat mudah. 13 bagi 5 itu hasilnya 2. Nanti sisa 3. Jadi 2, 3 per 5. Tapi bagi kalian yang belum bisa melakukan pembagian, kalian boleh melakukan perkalian. 13 bagi 5 itu artinya kalian 5 kali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati 13. 5 kali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati 13. Tidak boleh melebihi. Kita urut saja. 5 kali 1 itu hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 10. 5 kali 3 hasilnya 15. Kalau 15 itu sudah melebihi 13, jadi kita tidak pakai. Jadi yang kita pakai itu 1 dikali 1 atau kali 2. Kalau dikali 1 itu hasilnya 5. 5 kali 1 itu hasilnya 5. Sedangkan 5 kali 2 hasilnya 10. Yang paling mendekati adalah 10. Jadi 5 kali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati 13? Ya 5 kali 2. Itu artinya 13 bagi 5, 2. Nah, 2 kali 5 berapa? Dikembalikan lagi. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 itu 10. Padahal harus berapa? Harus 13. Pembilangnya 13. Maka kurang 3. Nah, 3 itu menjadi pembilang. Sedangkan penyebutnya tetap 5. Jadi, pecahan biasa 13 per 5, kalau diubah menjadi pecahan campuran, itu jawabannya adalah 2, 3 per 5. Saya yakin kalian bisalah memahami cara seperti ini. Kalau sudah paham, kita lanjut. Yaitu yang kedua, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini kebalikannya. Kalau tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan pembilangnya. Hasil perkalian dan penjumlahan tersebut menjadi pembilang dan penyebutnya tetap. Jadi, kalau pada pecahan campuran, itu kan ada bilangan bulat, ada pembilang, ada penyebut. Untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita mulai dari bawah. Penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang di depan atau bilangan bulat. Nanti hasilnya tambahkan dengan pembilangnya atau bilangan yang di atas. Nah, hasil itu menjadi pembilang pada pecahan biasa dan penyebutnya tetap. Ya, biar kalian lebih paham, langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, ubahlah menjadi pecahan biasa. 1 per 2. Nah, ini caranya saya oret-oretan di sebelah kanan ya. Kita tulis lagi saja dulu soalnya 1 per 2. Caranya bagaimana? Caranya tadi kita lakukan perkalian penyebut dengan bilangan bulat. Jadi penyebutnya ini kan 2. 2 kita kalikan dengan bilangan bulat 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, hasil ini kita jumlahkan dengan pembilangnya. Nah, 2 tambah 1, 3. Nah, hasilnya ini kita gunakan sebagai
pembilang, berarti 3. Penyebutnya bagaimana? Penyebutnya tetap 3/2. Jadi 1/2 kalau diubah menjadi pecahan biasa, jawabannya adalah 3/2. Paham ya? Ini justru malah lebih mudah kalau kalian benar-benar memahaminya atau benar-benar mencermati video ini, tentu akan sangat mudah kalian untuk mengerjakan soal-soal ini. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ubahlah menjadi pecahan biasa. 2/3/4. Caranya sama, kita tulis dulu ya soalnya di sebelah kanan. Yang pertama kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya. 4 kali 2, ya 8. Nah hasilnya ini kita jumlahkan dengan pembilangnya. 8 tambah 3, 11. Nah 11 ini hasilnya kita gunakan sebagai pembilang. Penyebutnya tetap 4. Jadi 11/4. Artinya 2/3/4 ini kalau diubah menjadi pecahan biasa, jawabannya adalah 11/4. Nah, demikianlah pembahasan tentang merubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Semoga kalian paham dengan pembahasan yang saya berikan. Kalau belum paham, kalian boleh komen atau ajukan pertanyaan di kolom komentar. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal berikut untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi ini. Ada 5 soal, di mana soal yang pertama, ubahlah menjadi pecahan campuran. Nomor 1, 4/3. Nomor 2, 5/2. Yang ketiga, 15/4. Selanjutnya untuk nomor 4 dan 5, kalian diminta untuk mengubah pecahan biasa. 4 itu 2, 2/3/4. Dan yang kelima adalah 4, 1/4. Silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa klik like and subscribe agar saya lebih bersemangat lagi membangun video ini dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di-share boleh, barangkali ada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.